Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Harapan kami semua dalam keadaan baik, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan semangat baru untuk mencari Tuhan sehingga saudara berkembang dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, minggu lalu saya berbicara tentang Allah yang menghakimi, Allah yang berhak menghakimi. Kita sedewasa rohani apapun kita, jangan sampai kita menjadi hakim, terutama kepada orang-orang yang belum percaya, karena kita tahu tetap dan seterusnya dan pasti Allah yang menghakimi. Hari ini kita melihat di dalam pasal kedua ayat ke-4 ke-5 mengatakan demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, kembali Rasul Paulus menjabarkan Injil, menerangkan Injil dengan pertanyaan pertama bahwa tahukah kita melakukan hal yang sama? Sebagai manusia berdosa, hanya Allah yang berhak mengadili. Yang kedua, Rasul Paulus menjabarkan bahwa sifat Allah yang mengampuni sehingga membawa orang kepada pertobatan. Tuhan ingin setiap orang bertobat. Dan dikatakan bahwa maukah engkau menganggap sepi, anggap remeh, anggap tidak apa-apa bahwa Allah pencipta itu ada. Dikatakan bahwa dia kaya dalam kemurahannya, di dalam kesabarannya dan kelapangan hatinya. Artinya apa, saudara? Dia menantikan orang-orang berdosa yang belum percaya kepada dia. Ini berbicara tentang kemurahan hatinya, berbicara tentang kebaikan hatinya bagi dosa-dosa di masa lalu manusia. Kita semua berdosa. Allah dengan kemurahan, kekayaan kemurahannya dikatakan mengampuni dosa lama kita, dosa-dosa sebelum kita. Dan kemudian kesabarannya pada saat ini, dia ingin mengampuni dosa kita detik ini juga. Karena kesabaran Allah, dia mengampuni dosa kita. Dan kemudian dikatakan kelapangan hatinya. Ini berarti dia tahu kita, sekalipun kita akan hidup menjadi anak Allah sekalipun, kita masih melakukan dosa. Hari esok, bulan depan, tahun depan. Firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, tidak tahukah kamu, apakah engkau menganggap enteng kelapangan hatinya yang akan juga mengampuni dosa mungkin yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Itulah Allah kita. Kok bisa Allah memberikan pengampunan dosa dulu, sekarang, dan dosa masa depan? Karena itu Allah, dia berhak, dia punya kuasa. Saudara, kalau kita bayangkan, Allah itu maha tahu, dia tahu segala dosa-dosa kita. Yang kita tidak tahu sekalipun, dia tahu. Kalau dia adalah Allah yang menghakimi, tidak ada manusia yang bisa hidup lagi. Dia tahu segalanya karena dia maha tahu. Dia tahu dosa-dosa kita. Tidak hanya dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia bisa menghanguskan kemurkaannya detik ini juga, tetapi tidak dilakukannya. Rasul Paulus mengatakan, maukah engkau menganggap enteng kekayaan, karena dia kaya akan kesabaran, kemurahan hatinya, kasih karunia-Nya, dan menjadikan dia memiliki begitu besar rahmat-Nya bagi kita. Rahmat-Nya baru setiap hari. Saudara, kita menjadi anak Allah, ingat bahwa Allah sudah mengampuni kita, Allah juga akan mengampuni kita. Karena kita punya hubungan dengan Allah. Tetapi firman Tuhan ini di awal daripada kitab Roma adalah buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini bagi orang-orang yang menganggap enteng siapakah Tuhan itu. Mereka mengerti, mereka tahu, punya pengetahuan tentang Allah, pencipta yang berkuasa. Tetapi mereka menganggap enteng. Mari kita membawa Injil di dalam kasih Tuhan. Penghakiman dari Tuhan, kita tidak menghakimi dengan Injil. Kita membawa kabar baik
sehingga terbukalah hati mereka, sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Itu adalah tujuan daripada kemurahan, kesabaran, kelapangan hati yang daripada Tuhan untuk mengampuni dosa, agar setiap orang kembali kepada Tuhan di dalam pertobatan, berserah kepada Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Allah kembali, memiliki hubungan dengan Allah lagi. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan ini menuntun. Allah tidak pernah memaksa seseorang kembali kepadanya, tetapi segala karakter Allah di dalam kekuasaan Allah untuk menuntun orang kepada pertobatan, kembali kepada saudara. Jangan anggap sepi, anggap enteng segala kebaikan, kasih karunia, dan anugerah Tuhan. Ayat kelima mengatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu, hati-hati saudara. Siapapun saudara yang mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Allah penuh kasih, karunia, mercy, tetapi Allah juga Allah yang adil. Pada hari tertentu, waktunya Tuhan, pada hari Tuhan, Tuhan akan menghakimi. Mari kita hari-hari ini, bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan, bertobat datang kepada Tuhan. Bagi kita anak Tuhan, tetap pelihara kesucian, kekudusan di dalam Tuhan, dan kita membawa Injil, kabar baik kepada semua orang. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, menunjukkan Tuhan betapa Engkau menantikan kami, Engkau menantikan setiap manusia untuk kembali kepada Engkau, agar setiap manusia bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Ajar kami, anak-anak Allah, untuk membawa kabar Injil sebagai kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar gembira, sehingga setiap orang akan melihat Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua.